Mengapa kita tidak membuat sampai sekarang belum ada membuat lubang? Karena ini musim kemarau atau musim panas, kawan-kawan. Jika kita membuat lubang di sini lagi, bahan-bahan yang sering kita gunakan untuk pengocorannya adalah menggunakan ya. Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan saya Ardana Putu. Pada hari ini kita berada di kebun tanaman cabai lagi. Nah, tanaman yang kita tanam ini merupakan cabai rawit Ori 212. Sebagaimana kawan-kawan bisa lihat ini, subur tanamannya. Nah, untuk mendapatkan tanaman sehat subur seperti ini, kita sebagai petani harus melakukan perawatan yang tepat guna dan tepat sasaran. Nah, dalam kondisi cuaca yang sangat tidak stabil seperti saat ini, yaitu lahan kekurangan air, kita harus pandai-pandai sebenarnya kawan-kawan sebagai petani, bagaimana kita memaksimalkan pertumbuhan tanaman cabai yang kita tanam ini, walaupun seperti yang telah saya sampaikan adalah lahan kering. Nah, teknik yang kita terapkan khususnya dalam perawatan tanaman cabai di musim sekarang ini, yaitu lahan kering, adalah dengan pemberian nutrisi dengan cara sistem kocor. Ini sangat efektif sekali dibandingkan pemberian nutrisi dengan cara pemberian pupuk dengan granul atau butiran. Itu kurang efektif karena dengan memberikan dengan cara sistem kocor, jadi secara otomatis pemberian nutrisi yang kita berikan ini diserap oleh tanaman dengan maksimal atau dengan sempurna, kawan-kawan. Inilah kawan-kawan kondisi tanaman cabai rawit Ori 212 yang kita tanam. Seperti ini sekarang kondisinya. Walaupun seperti tadi saya sampaikan cuacanya sangat panas, lahan kering, tetapi tanaman yang kita tanam ini cabai rawit Ori 212 masih tumbuh dengan bagus, kawan-kawan. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan, teknik kita dalam perawatan tanaman cabai khususnya dalam pemberian nutrisi, kita selalu menggunakan dengan cara sistem kocor. Karena dengan sistem pengocoran ini lebih efektif daripada sistem pemberian nutrisi atau pupuk dengan cara butiran atau granul, kawan-kawan. Usia tanaman cabai yang kita tanam ini sudah 43 HST, kawan-kawan. Jadi sebenarnya sudah memasuki fase generatif. Nah, kalau ini ada hujan, tanaman akan cepat sekali biasanya berkembang. Tetapi inilah kondisi lahan sekarang, kawan-kawan. Di tempat kita ini sudah 3 bulan lebih tidak ada hujan. Jadi mudah-mudahan nanti ke depannya akan ada hujan, kawan-kawan. Itu harapan kita sebagai petani. Kita hanya bisa berharap dan berdoa, kawan-kawan. Tetapi walaupun seperti yang sudah saya sampaikan, lahannya cukup kering, pertumbuhan tanaman cabai masih tumbuh dengan baik seperti ini. Mudah-mudahan ke depannya akan semakin baik juga, kawan-kawan. Nah, teknik yang kita lakukan adalah sistem pengocoran dengan cara mengocor pada setiap lubang tanam secara langsung seperti di sini, kawan-kawan. Nah, kita kocor langsung di lubang tanamnya ini, di pangkal batang seperti ini. Kita tidak membuat lubang susulan di sini, kawan-kawan. Mengapa kita tidak membuat sampai sekarang belum ada membuat lubang? Karena ini musim kemarau atau musim panas, kawan-kawan. Jika kita membuat lubang di sini lagi, maka kelembaban tanah bedengan ini, kalau ini kita lubangi, akan kena sinar matahari, akan menjadi tambah kering, kawan-kawan. Itu yang kita pertimbangkan, sehingga kita belum membuat lubang susulan di sini untuk pupuk susulan maksudnya. Kita hanya melakukan sistem pengocoran langsung di pangkal batang ini. Jadi bahan-bahan yang sering kita gunakan untuk pengocorannya adalah menggunakan yaitu asam humat, asam amino, fosfat cair. Itu yang kita selalu gunakan untuk pengocoran tanaman cabai ini, kawan-kawan. Sehingga walaupun dalam kondisi cuaca panas, lahan kering atau bedengan kering, pertumbuhan masih tetap aman seperti ini. Ini daun cabainya hijau royo-royo seperti ini, kawan-kawan.
Nah, ini sudah memasuki fase generatif, ini sudah pecah cabang ini kawan-kawan, dan bunganya sudah bermunculan seperti ini. Nah, itulah teknik yang harus kita lakukan sebagai petani. Seperti yang sudah saya sampaikan, kita sebagai petani secara khusus penghasilan kita di petani atau di tanaman ini, makanya saya bilang pinter-pinter kita menjadi petani. Memang setiap petani itu tidak mempunyai teknik atau cara perawatan yang sama. Pasti berbeda-beda, setiap wilayah, setiap daerah itu pasti berbeda. Dan jenis tanaman yang ditanam atau jenis cabenya pasti berbeda-beda, tidak selalu sama kawan-kawan. Yang terpenting kita sebagai petani adalah bagaimana cara kita memaksimalkan pertumbuhan di saat lahan kering seperti ini. Karena di musim sekarang ini banyak sekali khususnya petani cabai gagal kawan-kawan. Termasuk kita sering melihat videonya dari Timon Mania itu kan beliau juga gagal menanam cabai karena tidak ada air sama sekali kawan-kawan. Jadi memang itulah kendalanya. Kita juga tidak pungkir. Nah, di tempat kita juga hampir sama. Tetapi masih bersyukur kita mendapatkan air sedikit. Kita juga tidak bisa melakukan penyiraman dengan air secara khusus. Makanya teknik yang kita lakukan adalah kalau kita melakukan penyiraman yaitu interval 5 hari sekali dengan cara airnya ini 20 liter air kita campur dengan asam humat 2 sendok, kemudian asam amino 2 tutupnya atau 20 mili, dan fosfat cair yang merek Mordenpool kita kasih 2 tutupnya juga. Dengan cara seperti ini bisa mempertahankan tanaman cabai masih tetap tumbuh kawan-kawan. Karena khususnya daripada fosfat cair yaitu Mordenpool itu salah satu fungsinya adalah merangsang pertumbuhan akar. Itu sangat penting sekali. Jadi dengan merangsang pertumbuhan akar, otomatis jangkauan penyerapan akar untuk menyerap unsur hara di dalam tanah itu jangkauannya akan semakin luas kawan-kawan. Makanya kalau lahan kering yang kita terapkan seperti yang sudah saya sampaikan adalah sistem pengocoran. Tidak memberikan pupuk atau nutrisi atau suplemen dengan cara ditabur kawan-kawan. Itu kurang efektif, itu yang kita lakukan. Terkecuali pada waktu kita memberikan jamur mikorrhiza. Memang kita langsung berikan di pangkal batang seperti di sini kawan-kawan. Jadi karena kita memberikan di pangkal batang, otomatis jamur itu akan menginfeksi akar itu. Sehingga masuk ke dalam jaringan tanaman itu sendiri. Dan dengan demikian keuntungan bagi tanaman dapat menyerap unsur hara jangkauannya lebih dalam lagi kawan-kawan. Apalagi dicampur dengan pengocoran dengan fosfat, asam humat, dan asam amino. Itu sangat bagus sekali kawan-kawan. Sehingga pertumbuhan tanaman cabainya masih tumbuh secara maksimal seperti ini. Nah, ini daunnya bagus sekali kawan-kawan, tebal-tebal juga. Jadi mulus daunnya seperti ini. Kita juga sudah memasang lanjaran atau bambu-bambu penyangga agar tanaman cabai tidak roboh. Dan juga tunas-tunas yang produktif cukup banyak seperti ini. Tunas produktif dan tunas batang utama ini hampir sama kawan-kawan. Nah, dengan pengocoran asam humat, asam amino, fosfat cair itu menyebabkan tanaman akan semakin subur dan nantinya buahnya akan semakin lebat kawan-kawan. Jadi dengan dikocor dengan asam humat, asam amino, dan fosfat cair, pertumbuhan tanaman cabai yang kita tanam akan semakin subur dan nantinya akan berbuah semakin lebat kawan-kawan. Nah, sampai saat ini pun kita belum melakukan namanya pemberian pupuk susulan. Karena banyak yang bertanya kepada kita apakah tanaman cabai sudah sebesar ini belum menggunakan pupuk NPK ataupun pupuk kimia jenis lainnya. Memang sampai saat ini terus terang kawan-kawan kita belum berani memberikan yang namanya pupuk kimia apapun. Seperti NPK, urea, TSP, dan lain sebagainya di pangkal batang ataupun di tempat lubang pupuk susulan yang belum kita buat seperti ini. Nanti kalau sudah ada hujan baru kita akan memberikan pupuk susulan kawan-kawan. Itu yang akan kita lakukan dan kita juga dalam menanam cabai sering melakukan hal seperti itu. Biasanya kita memberikan pupuk susulan di usia 60 HST atau di usia 70 HST sudah dia keluar buah kawan-kawan seperti itu. Nah, terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak video ini. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua.
Semoga kedepannya kita menjadi sukses juga sama-sama dalam budidaya tanaman cabai, kawan-kawan.